Arabella. Pertanyaannya, mengapa terjadi perbedaan pendapat penundaan pendapat dalam masalah fikih? Perbedaan pendapat ahli fikih itu hanya kepada masalah-masalah tertentu yang diambil dari sumber syara'. Perbedaan dalam fikih Islam disebabkan oleh kedudukan bahasa Arab yang lafadznya mengandung lebih dari satu makna. Ada pula yang disebabkan oleh periwayatan hadis dan cara penyampaiannya hadis tersebut kepada mustahid, baik dari segi kuat maupun lemahnya. Bisa juga karena adanya pertimbangan menjaga maslahat, keperluan, dan adat yang senantiasa berkembang ketika menetapkan hukum. Penyebab dari munculnya perbedaan pendapat yakni karena tingkat perbedaan pikiran atau akal manusia dalam memahami nas, cara menyimpulkan hukum dari dalil syara', adanya kemampuan mengetahui rahasia yang terdapat di balik aturan syara', dan juga dalam mengetahui ilat hukum syara'. Baik, itu pertanyaan dari jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Syafa Arabella. Gimana Mbak Syafa Arabella? Ya Mas, sudah jelas, terima kasih. Baik, sama. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anita Kuswanti. Bagaimana cara kita tahu pendapat ulama tersebut sepaham dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Disebutkan ada 4 ciri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. 4 ciri tersebut adalah tawassul, tawazun, iktidal, dan tasamuh. Tawassul merupakan sikap pertengahan, ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Di mana Mbak Anita Kuswanti? Mohon maaf, suaranya panjenengan putus-putus. Ya, ini mungkin saya ulang ya, bahwa ciri atau pahamnya itu ia menyebutkan 4 ciri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau saja yang selalu diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Yaitu ada 4 ciri, yaitu tawassul, tawazun, dan tasamuh. Tawassul merupakan sikap pertengahan, yang ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Di mana Mbak? Apa masih putus-putus? Oke, baik, sudah. Terima kasih. Ya, kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nining Sandrawati mengenai menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam. Jadi
menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam itu, hadapilah perbedaan pendapat dengan penuh kearifan. Jadi ajaklah orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, diajak dialog dan diskusi. Jangan sampai hanya karena beda pendapat kita menyesatkan dan mengarifkan orang lain. Sebab konsekuensinya itu dari pengarifan dan penyesatan itu sangatlah berbahaya. Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar tidak gampang menyesatkan dan mengarifkan orang lain. Dan bahkan orang yang mengarifkan orang itu, tuduhan itu akan kembali kepada bila itu tidak benar. Sekian dari pertanyaan Mbak Nining Chandrawati. Gimana? Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Iya, Mas. Terima kasih. Iya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fredela Advita. Mengapa harus ada perbedaan pendapat mengenai hukum Islam? Jadi perbedaan pendapat ini cukup wajar. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 menunjukkan dengan jelas bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan berbagai varian warna kulit, bahasa, tabiat, dan bentuk tubuh. Dengan keragaman inilah justru terdapat keindahan dan kesempurnaan. Dengan kata lain, perbedaan merupakan fitrah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka belum melalah berbuat kebajikan. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Masyaki, seorang ulama mazhab Syafi'i, menegaskan dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ihtilafil Immah bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan rahmat bagi umat, sebab mereka telah melakukan ijtihad dengan mengarahkan seluruh daya intelektual dan spiritual guna mencari kebenaran. Kalau Rasulullah masih hidup, perbedaan pendapat sangat jarang terjadi. Rasulullah adalah tokoh sentral, tapi rujukan segala permasalahan yang dialami para sahabat. Karena itu, jika para sahabat berselisih pendapat, mereka segera berkonsultasi kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun kemudian menjelaskan pendapat yang benar. Baik, itu jawaban dari kami atas pertanyaan dari Mbak Fredela. Iya, Mas. Terima kasih. Baik Pak, karena udah ada 4 nanya, apa bisa diakhiri? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita kasih plus lainnya. Oke, untuk menambahkan ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya perbedaan pendapat dalam istimbat hukum Islam ya, dalam istimbat hukum Islam. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Istimbatul ahkam itu artinya pengambilan kesimpulan ya. Jadi kenapa? Karena hadis dan Al-Quran itu bentuknya itu kebanyakan masih merupakan kumpulan aturan-aturan yang masih umum, yang butuh dirinci, ya kan? Yang butuh dirinci
butuh penjelasan-penjelasan yang lebih clear yang bisa dilakukan oleh para imam mujtahid. Oke. Jadi saya ulang ya. Jadi Al-Quran dan hadis itu bentuknya masih kumpulan-kumpulan hukum yang masih umum ya, yang butuh dijelaskan agar lebih bisa dipahami dan aplikatif oleh umat Islam. Nah, orang-orang yang bisa melakukan penjelasan-penjelasan ini itu ya pastinya yang pertama adalah Hadratur Rasul Muhammad SAW. Nah, sepeninggal Rasulullah itu ya kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan al-ulama warasatul anbiya itu. Nah, puncaknya ya yang memiliki kapasitas untuk melakukan penjelasan, memberikan penjelasan, melakukan istinbat itu adalah para madzhabul arba'ah, imam madhab. Memang sampai saat ini ya kesempatan untuk menjadi seorang imam madhab itu tidak pernah ditutup. Asalkan seseorang itu memiliki prasyarat yang cukup, kemampuan yang cukup untuk melakukan sebuah proses ijtihad ya di dalam hukum-hukum, di dalam dua sumber hukum Islam yang pokok, Al-Quran dan hadis itu tidak masalah. Loh, bagaimana Pak buktinya Al-Quran itu masih umum? Kok Bapak mengatakan masih umum? Padahal Al-Quran itu kan akan yaslahu likulli makanin wa zamanin kan, akan sesuai dengan zaman dan masanya. Nah, coba kita lihat di sini saja ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum arjulakum ilal ka'bain. Seandainya para imam mujtahid seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Maliki, Imam Syafi'i ya kan, dan yang lain atau para ulama yang lain itu tidak memberikan penjelasan yang jelas terhadap ayat Al-Quran yang ada di buku adik-adik semuanya ini, kita nggak akan tahu rukun wudhu itu berapa, kita nggak tahu. Al-Quran cuma mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman. Idza kumtum ila shalah, kalau kalian mau sembahyang, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, kemudian tangan kalian, ilal marafiq, sampai kedua siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, ya kan? Wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua siku itu. Nah, ini kan yang saya katakan tadi itu masih umum. Dia masih aturan-aturan umum. Bagaimana Pak cara fagsilu wujuhakum, membasuh itu? Nah, itu diberikan penjelasan oleh para mujtahid kan gitu. Artinya para mujtahid, orang-orang yang punya kapasitas untuk melakukan sebuah pengambilan kesimpulan, istinbatul ahkam gitu kan, di dalam hukum sumber hukum Islam yang pokok itu kemudian memberikan penjelasan bagaimana membasuh wajah itu seperti apa. Nah, karena interpretasi yang dilakukan dengan berbagai kacamata yang berbeda gitu kan, kemudian kapabilitas yang berbeda, maka kemudian hasil interpretasinya juga berbeda. Contoh lagi misalkan, kenapa kok ada perbedaan Pak? Kenapa nggak disamakan saja biar enak gitu kan? Nah, coba kita lihat di sini. Dikata wa arjulakum itu, kalau teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab itu kan, arjulakum itu. Nah, ini kalau kita artikan bahasa Indonesia ya, coba, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila kumtum, kalian mendirikan, kalian ingin mendirikan gitu kan, ilas shalah, mendirikan sholat, fagsilu, maka basuhlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian,
ilal marafik sampai ke kedua siku kalian. Wamsahu, nah, dan usaplah biru usikum ya kepala kalian, gitu kan. Wa arjulakum dan kaki kalian, ya kan. Dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Ini makna bahasa Indonesianya loh ya. Kalau kita lihat secara makna, apakah ada beda antara membasuh dan mengusap, gitu kan? Ya kan? Beda membasuh dan mengusap itu kan. Oh, apa bedanya? Kalau membasuh itu wajib kena air. Kalau mengusap tidak wajib kena air. Ya kan? Contoh misalkan di laki-laki. Kalau laki-laki itu punya kumis dan jenggot yang lebat, ya. Lebatnya itu ukuran lebatnya jenggot atau kumis bagi laki-laki itu. Kira-kira kalau misalkan saya dan Mas Rosid Jazuli berdiri berhadap-hadapan, itu Mas Rosid itu kalau jenggotnya itu membuat saya tidak bisa melihat kulitnya, saking banyak jenggotnya itu, maka itu termasuk jenggot yang lebat, ya kan? Nah, kalau jenggotnya lebat, ya kan, maka itu tidak ada hukum untuk meratakan semuanya. Cukup diginikan. Artinya karena kalau membasuh muka kan, membasuh muka itu kan harus paghsilu wujuhakum toh. Harus kena semua kan. Nah, sekarang Mas Jazuli senang jenggotan supaya keren, gitu kan ya. Senang jenggotan, lebat jenggotnya. Ukuran lebatnya itu adalah saya nggak bisa melihat kulit ininya, ya kan? Amit loh ini. Nah, karena jenggotnya Mas Jazuli lebat, maka tidak ada kewajiban untuk meratakan semuanya di sini, ya kan? Karena ketika membasuh muka itu kan mana sih yang wajib dibasuh dalam wudhu? Nah, muka itu dibagi dua. Ada namanya jahdu tulan, ada namanya jahdu arfan. Yang panjang itu ya, jadi wajib kena air ketika kalian wudhu itu dari mana bitu syair ros ini ya. Dari mana tempatnya tumbuh rambut itu sampai sini. Itu harus kena sini. Ini namanya batas panjang dan batas lebar. Kalau nggak kena, berarti wudhu kalian nggak sah. Kalau wudhu kalian nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Makanya namanya faghsilu wujuhakum. Basuh rata. Rata itu artinya apa? Kena air. Jadi ketika kita membasuh muka ngambil air itu nggak boleh kemudian hanya air yang nempel begini, amit misalkan. Ini air misal di sini ya. Dicelupkan, terus di sini kan nggak boleh. Itu bukan membasuh. Jadi harus ada air yang mengalir, yang jatuh. Itu namanya membasuh. Sampai kena semua. Ya kan? Kalau nggak kena semuanya, kalau nggak kenanya itu karena air yang kurang, misal hanya nempel saja di pergelangan tangan itu juga nggak sah wudhunya. Oh, nggak kena karena mungkin dia punya kumis dan jenggot yang yang tipis. Yang tipis itu kulitnya masih kelihatan. Itu juga nggak sah. Jadi kalau teman-teman punya jenggot tipis, itu wajib di sela-sela gini. Lihatil kan, harus di sela-sela begini kalau yang cowok. Harus supaya rata, ya kan? Nah itu perbedaan. Nah ini siapa yang memberikan interpretasi? Ya para ulama itu. Nah, kalau kita lihat kan, nah kaki itu sekarang dia termasuk membasuh apa mengusap kan gitu. Kalau dilihat dari mana Indonesia coba, wamsahu dan usaplah biru usikum kepala kalian dan kaki kalian. Berarti kan kalau dilihat dari pemaknaan bahasa Indonesia, kaki itu mengusap, ya kan? Tetapi kalau dilihat dari bahasa Arab, wa arjulakum ya. Kalau dia artinya mengusap, maka membacanya akan wa arjulikum. Akan diatofkan, jadi akan dikembalikan baris lam ini kepada si itu. Karena ini ada huruf atof namanya, ada kata sambung dalam bahasa Arab itu. Kalau dibaca wa arjuli, maka mengusap, maka nggak wajib rata. Makanya ketika kita membasuh kaki, teman-teman semua, dalam wudhu itu amit. Yang sela-sela di sini umpamanya nih kaki, ini harus kena air semua ini.
Sama ketika kalian mandi besar itu, mandi junub, mandi haid itu harus kena semua. Kalau nggak kena, nggak sah mandinya kalian. Yang ini terus kena. Makanya kemudian diginikan, disela-selakan. Ini harus kena semua. Nah, ketika barisnya itu dikembalikan ke si, maka maknanya adalah wamsahu. Tetapi ketika jula, maka wa aidiakum, maka akan sama dengan tangan. Faghsilu wujuhakum wa aidiakum, karena atapnya ke sini. Ke sini. Nah, inilah perbedaan, salah satu yang menyebabkan kenapa kok terjadi perbedaan di dalam pengambilan kesimpulan hukum di dalam agama kita, agama Islam itu. Nah, kita merujuk ke pertanyaan tadi misalkan. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya, banyak para ulama yang soleh mengungkapkan pendapatnya tentang berbagai hukum di dalam syariat Islam sebagai masyarakat awam. Bagaimana cara kita tahu pendapat ulama tersebut sepaham dengan ajaran Sunnah wal Jamaah atau tidak? Nah, ini menarik sebenarnya pertanyaannya ya. Sekarang itu yang pertama, kita tidak bisa memaksakan untuk sama. Tetapi kita harus tahu mana yang boleh berbeda kan gitu. Yang tidak boleh berbeda itu adalah tauhid kita. La ilaha illallah itu kan. Jadi tauhid kita itu nggak boleh berbeda, harus satu, ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui bahwasanya pendapat ulama itu termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebenarnya simpel saja. Kalau kita nggak terlalu mendalami hukum Islam ya simpel. Pokoknya kalian itu mantep, madep gitu kan, dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pendapat ulama itu tidak bersinggungan dengan imam mazhab yang 4, Imam Hambali, Maliki, Hanafi, dan ulama-ulama yang menjadi pengikut Madzhabul Arba'ah itu, maka itu mendapat yang benar. Lah saya nggak tahu, Pak. Yo gampang. Yo makanya nanti kalau nggak tahu ya kalian bertanya kepada yang tahu kan. Ya, bertanya kepada yang tahu ya nanti kalau misalkan masalah munakahat, karena ada masalah pernikahan, masalah mawaris, atau masalah hutang piutang, masalah muamalah, masalah sholat. Jadi harus merujuk ke 4 pendapat itu. Kalau keluar dari itu, misalkan imam-imam yang keluar dari itu, yaitu udah pendapat yang nggak muktabar kan. Pokoknya pendapat itu tidak keluar dari imam yang 4, ya sudah nggak salah kita mengikuti itu. Nah, makanya kita perlu ngaji kan, perlu berguru kepada orang yang tahu. Ya cara mudahnya itu fas'alu ahla dzikr wa in kuntum la ta'lamun. Jadi pada dasarnya makanya kemudian kalau kita untuk membedakan pendapat itu saja nggak bisa, maka kita itu wajib hukumnya untuk taklid, ya. Wajib hukumnya untuk ngikut ke orang yang taklid madhab itu. Pada dasarnya kalau kita bisa melakukan istinbatul ahkam sendiri ya, menyimpulkan hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis itu kita bisa mengambil hukum yang bisa kita lakukan. Cuma karena keterbatasan kita gitu kan, kadang yang baca Quran aja kita masih grotal-gratul kan, maka kemudian ada kewajiban untuk melakukan ijtihad. Ngikut kepada, paling tidak kita ngikut kepada kiai-kiai kita, kepada guru-guru kita. Kita bertanya, oh gimana bentuknya? Pak, saya kepengen nikah. Gimana cara nikahnya? Yuk tanya kepada orang yang paham hukumnya. Biar benar. Oh saya nikah ini ya sesuai dengan fikihnya Imam Syafi'i gitu kan. Sesuai dengan yang diajarkan. Jadi begitu. Jadi garisnya itu gitu. Makanya kita belajar agama ini, jadi kalian itu di dalam, kan secara umum itu orang belajar agama itu kan ada 3 hal loh yang dipelajari. Ada tauhid, ilmu usul, ada ilmu fikih ini. Nah fikih ini banyak sekali kan. Ada fikih muamalah, fikih jinayat gitu kan. Ada fikih macam-macam itu. Ya fikih muamalah ya fikih siasah. Ya ilmu yang teman-teman pelajari tentang administrasi publik bisnis itu ya masuk fikih muamalah dan fikih siasah itu kan. Nah itu, jadi kita lihat kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah
di dalam bidang tauhid dia mengikuti dua imam besar itu, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam bidang fikih dan muamalahnya mengikuti imam madhab yang 4, itu patokannya. Di dalam akhlaknya dia mengikuti apa? Imam Junaid Al-Baghdadi gitu kan, sama Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali dan yang lain-lain itu. Nah pokoknya kita merujuk ke pakar yang kita sebut itu sudah pendapat yang selamat, karena sudah ada semacam garansi dari Rasulullah dari 4 orang itu kan. Nah kemudian mengapa harus ada perbedaan pendapat dalam hukum Islam? Ya karena seperti tadi. Cuma yang perlu kita pahami adalah kita harus tahu mana yang boleh berbeda dan mana yang tidak boleh berbeda. Itu yang penting. Ya kan? Yang nggak boleh berbeda, ya nggak usah dibeda-bedakan. Yang boleh berbeda nggak usah dipaksa sama. Yang gitu kan? Jadi sebenarnya gitu. Yang berbeda silahkan dibangun bagaimana supaya kita bisa menerima perbedaan. Yang sama nggak boleh dibeda-bedakan, gitu kan. Nah kemudian penyebab terjadinya dalam Islam masalah fikih, ya masalah fikih ya tadi itu banyak yang menyebabkan perbedaan pendapat itu. Pertama, al-hukmu ma'al illati, misalkan wujudan wa adama, kayak masalah ilat. Contoh misal dalam konteks haji yang masyhur kita ketahui lah ya. Misal contoh, ketika kita bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan muhrim kan batal hukumnya, ya kan? Bersentuhannya bighairi hailin tanpa ada lapisnya. Misal saya nyentuh Mbak Lutfi, saya nyentuh Mbak Predela, Mbak Okta, misal saya sentuh gitu kan. Nah kalau di konteks Indonesia ya, ketika saya menyentuh Mbak Lutfi, Mbak Predela, Mbak Ulfi gitu kan, ini nggak ada hail gitu kan, walaupun misalkan nggak tahu mungkin kita ada kelas gitu kan, maghrib kok moro-moro saya kesentuh tangannya, maka kalau di mazhab Syafi'i wudhu saya batal gitu kan. Tetapi ketika nanti misalkan kita umroh bersama gitu kan, dengan Mbak Lutfi, Mbak Predela semuanya kan, lah pas kita ihram apa tawaf begitu kan, karena semeliuran banyak orang, saya kok kesentuhan tangannya Mbak Lutfi sama Mbak Predela. Nah maka di sana wudhu saya tidak batal. Karena kenapa? Lah karena ada mazhab lain yang membolehkan untuk itu dan ilatnya ada. Apa ilatnya? Oh karena saya kondisi haji dan saya dalam keadaan masyakot, dalam keadaan kesulitan, nggak mungkin saya bisa menghindari bersentuhan dengan bukan muhrim yang banyak berdesakan seperti itu. Maka kemudian wudhu saya menjadi nggak batal. Pada dasarnya perbedaan itu adalah untuk memudahkan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, gitu kan? Kesulitan itu mendatangkan sebuah keringanan. Jadi ketika kita susah, maka hukum itu ringan. Itu prinsipnya. Tetapi nggak boleh, oh katanya Bapak itu ada pendapat lain yang nggak membatalkan. Nanti muru-muru karo istrinya gitu kan, wah saya mengikuti pendapat ulama ini aja, istrinya dipegang-pegang gitu, nggak batal untuk kita. Kecuali kita berhubungan suami istri baru batal. Lah ini kan namanya tidak ada istiqomahan dalam mazhab. Jadi perubahan hukum itu juga bisa ditentukan dengan munculnya ilat-ilat yang merubah hukum. Contoh misalkan, Jumatan itu kan wajib bagi laki-laki. Tapi kita melihat fenomena beberapa tahun ini kan, sering kita nggak Jumatan. Karena kenapa? Ya karena tadi, karena karena corona, untuk menjaga nyawa. Karena agama itu juga ada hifdzuddin, maka ada kebolehan. Oh harusnya saf harus didekatkan. Tetapi sekarang karena ada corona ini, saf dilonggarkan. Ini kan perubahan-perubahan dalam hal fikih. Ini boleh terjadi. Dan kita tidak boleh memaksa itu untuk sama, gitu kan? Yang penting masih dalam metodologi istimbatnya 4 mazhab itu. Jadi metodologi menyimpulkan Al-Quran 4 mazhab itu, ya kan? Nah itu yang saya ingin sampaikan. Yang terakhir teman-teman semuanya,
eh, hukum-hukum apa misalkan Islam, ajaran-ajaran agama, kan orang itu kan hidup sesuai dengan ideologi pemahaman yang dia yakini kan. Ya kan, kita sepakat itu. Ajaran-ajaran Islam yang kita nikmati, yang kita lakukan ini kan sudah lama. Sudah ribuan tahun lamanya. Nah, cuma sekarang yang perlu kita pahami, kita berislam yang baik itu ya, tantangannya ke depan itu adalah, coba sekarang itu kalau teman-teman di Indonesia, khususnya di Unisma, mungkin kita sering mendengar era industri 5.0 kan itu kan. Ini sebenarnya ada apa? Setelah revolusi industri 4.0, kemudian ada konsep masyarakat 5.0. Itu sebenarnya adalah konsepan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, ya kan? Apa Hiroki Fukuyama apa namanya itu, mantan eksekutifnya Jepang, dia membuat bahwa setelah revolusi 4.0 ini, maka mereka orang-orang Jepang itu akan membangun masyarakat 5.0. Yang intinya 5.0 itu kalau 4.0 sebelumnya itu kan, jadi kita bisa lihat begini sebentar. Ini ada kuliah nggak setelah ini? Nggak, saya tambahin sedikit saja. Ada kuliah nggak? Ada, Pak. Oh, jam berapa? Mas, jam. Sebentar berapa? saja ya, sebentar saja. Nah, ini kok saya kepengen nyampaikan ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ya. Jadi di sini ya, sebentar. Saya ini bisa artinya jadi pemikiran teman-teman ya. Saya kebetulan diminta berbicara tentang ini oleh teman-teman di FAI ya. Coba kita berpikir bagaimana kita mengurai nilai-nilai aswaja itu menjadi bekal kita menghadapi era ini ya. Nah, kemudian apa yang terjadi saat ini ya, kalau kita lihat, kalau yang dikonsepkan Jepang itu dulu itu kita berada di sini, di mereka nyebutnya 1.0 itu ciri-cirinya kan masyarakatnya berburu dan berkumpul gitu kan. Kemudian yang kedua masyarakat pertanian. Per 100 tahun loh ini ya. Per 100 tahun. Jadi abad 1.0 itu ya berburu lah. Kita itu masyarakat berburu. 100 tahun selanjutnya bertani. 100 tahun selanjutnya industri. Artinya kita mulai menggunakan mesin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya kan? Contohnya misalkan di dalam pertanian kita pakai mesin dan macam-macam. Nah, 4.0 ini ya kita mulai maksimal. Jadi ada internet. Ini sudah internet itu menjadi bagian dari hidup yang sifatnya kita share data dan macam-macam. Internet itu masih seperti itu. Tetapi di New Society 5.0 itu teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Kalau dulu itu hanya share data, nah, tapi sekarang itu semuanya serba teknologi. Itu yang ingin mereka bangun oleh orang-orang Jepang. Tetapi apa yang dikonsepkan Amerika nggak seperti itu. Mereka malah fokus kepada SDGs itu, Sustainable Development Goals itu. Nah, jadi biar teman-teman nggak fokus dengan isu itu saja. Konteksnya dengan keagamaan kita ini apa? Ada satu virus yang sangat berbahaya yang kalau kita nggak sadari itu akan menggerogoti diri kita. Apa itu? Hedonisme. Hedonisme itu artinya apa? Jadi paham yang apa? Seolah-olah terbentuk dalam diri kita itu adalah bahwasanya yang kita inginkan itu hanya bahagia saja di dunia ini. Jadi seolah-olah yang menyakitkan itu kita nggak mau. Bentuknya apa? Banyak sekali nanti. Contoh misalkan, ketika kebutuhan narkoba, kebutuhan pornografi, seks dan macam-macam itu semata-mata dijadikan apa ya? Kalau nggak, walaupun bahaya, kalau nggak seperti ini saya nggak bahagia. Nah, ini sebuah virus yang muncul yang akan menggerogoti kita kalau kita nggak sadar ini. Nah, maka kemudian eksistensi ajaran agama, pengamalan keagamaan di dalam diri kita itu menjadi sebuah sesuatu yang esensial
yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya kita bisa membedakan bahwasanya ya pada hakikatnya kita hidup ini bukan untuk happy itu saja. Contoh kan sekarang, contoh hedonisme itu. Kadang kita tidak sering membeli sesuatu itu bukan karena you buy something not based on what you need, but based on what you want to make you happy itu saja kan. Aku nggak butuh barang itu kok, cuma aku kepengen beli saja biar aku senang. Ini salah satu bentuk hedonisme yang sedang menggerogoti kita. Dan itu di dalam Islam dari madhab manapun itu tidak diperkenankan kita seperti itu gitu loh maksudnya. Nah jadi teman-teman akan hidup di era seperti itu. Ayo kita berislam yang benar, ya kan? Beragama yang benar, beramaliyah yang benar supaya apa? Supaya hidup ini bukan hanya untuk seperti itu saja kan begitu. Nah jadi perbedaan itu nggak bisa dipaksakan untuk sama, tapi kita perlu tahu mana yang boleh berbeda dan mana yang tidak boleh berbeda itu tadi. Nah menyikapinya seperti itu, artinya bukan harus disikapi dengan arif, ya kayak menjadi kepala rumah tangga saja kan. Itu nanti ketika dengan berkeluarga aja disikapi dengan arif. Nah cuma di sini bekalnya adalah silahkan di dalam hal keagamaan itu pahami mana yang boleh berbeda dan pahami mana yang tidak boleh berbeda. Supaya kita paham. Supaya kita tahu harus bersikap seperti apa. Supaya kita tidak memaksa orang untuk sama dan tidak membedakan yang tidak boleh dibedakan. Kan? Nah jadi itu intinya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya apa yang saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Mohon bertanya sedikit, Pak. Monggo. Ini kembali ke yang membasuh muka tadi. Semisalkan kita ada darurat, salah satu bagian wajah itu terkena luka, kemudian diplaster. Nah, ketika wudhu kan plaster itu tidak terkena air. Nah, apakah wudhunya itu juga sah? Pertama ya, kalau kita rujuk ke mazhab Syafi'i itu sama kayak orang mau wudhu tayamum atau enggak. Sekarang ini saya kalau wudhu itu kena air maka penyakit saya akan semakin parah. Kita harus tahu itu. Nah, misal sekarang siapa ya ada yang sakit. Idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ay al-wudu. Kalau kalian mau sembahyang silahkan wudhu. Kalau kalian berhadas besar maka mandi. Ya kan? Nah, kalau teman-teman dalam kondisi darurat itu tajlibut taisir. Itu kan artinya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Gitu kan? Kesusahan, masyaqqat itu menghasilkan sebuah keringanan. Masyaqqat itu kan ada plester. Nah, cuma nanti begini. Kita mengetahui kondisi kita, masyaqqat atau tidak, kalau dalam medis itu kan kita tahu dari dokter. Oh Mbak Anita, ini sampean luka nih parah. Kalau kena air maka kan tambah parah. Itu kalau kita tahu seperti itu ya, baru kemudian nggak boleh dilepas. Tetapi kalau kemungkinan masih bisa dilepas, dia dilepas. Tetapi kalau misalkan dilepas akan tambah sakit, akan tambah parah dan kena air akan tambah parah, ya maka jangan dilepas, yo dibasuh. Yang mana yang kena, artinya yo dibasuh saja walaupun nggak kena nggak apa-apa. Tapi kalau membasuhnya dengan air itu akan tambah parah lukanya. Tapi kalau nggak akan tambah parah, yo dibuka. Itu seperti itu kan? Itu maksudnya itu namanya masyaqqat. Nah untuk mengetahui sama, oh jenengan Pak ini sedang parah panasnya, katanya dokter. Nanti kalau sampai wudhu beberapa hari, kalau bisa jangan nyentuh air dulu. Karena ada rekomendasi dokter seperti itu maksudnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Maka sampean ngambil cara yang lain gimana? Tayamum saja kan begitu. Nah, itu ya. Jadi ya kalau memang sulitnya itu akan menambah parah jenengan itu ya sudah nggak usah dibasuh, basuh semampu seukurannya saja. Mana di sini misal ini mungkin kebakar sedikit gitu kan.
Kadang mungkin butuh 2-3 hari untuk kering, ya sudah semampunya saja. Kalau dibasuh kadang akan tambah berair dan tambah bengkak. Ya sudah, nggak usah dibasuh semampunya. Gitu kan? Nah, kemudian yang terakhir tadi, kalau kalian melihat perbedaan, katanya orang-orang Al-Aswad itu kan, iza ra'aitumul khilaf itu, alaikum bisawadil a'zam kan itu. Kalau kita melihat perbedaan, maka yang kita ikuti adalah pendapat yang paling banyak dan masyhur. Yang paling banyak dan masyhur itu adalah madzhabul arba'ah itu tadi. Makanya dalam sejarah ideologi yang paling besar itu adalah ideologi Ahlussunnah wal Jamaah itu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Nah, jadi itu teman-teman, kita harus percaya bahwasanya tidak ada hukum yang paling baik, itu adalah hukum Allah. Ya, tetapi ini bukan saya mendikte kalian untuk khilafah. Jadi artinya apapun dalam hidup kita itu ya kalau bisa karena kita orang Islam ya panduannya kita adalah ya paling tidak fikih-fikihnya gitu kan. Nah, tapi nanti jangan belajari administrasi negara via bisnis, nah nggak apa-apa. Sedikit-dikit sampai pelajari tentang keislaman dalam bidang manajemen, keadministrasian, itu juga bagus ya untuk menjadi nilai tambah teman-teman semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan keberagamaan kita, keislaman kita tidak hanya di mulut gitu kan, tidak hanya sebatas presentasi ya, melainkan kita berislam itu sampai kepada tingkah laku kita, perilaku kita gitu kan, yang akan menjadi asbab kita untuk menjadi generasi-generasi muda yang muttaqin, generasi-generasi muda yang selamat dari virus-virus yang merusak di era milenial seperti ini, seperti hedonisme, liberalisme gitu kan, radikalisme, dan paham-paham yang lain yang bisa membahayakan kita, atau kebiasaan-kebiasaan, pandangan-pandangan, ideologi-ideologi yang tidak relevan dengan ajaran agama kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup di dalam ridha Allah, ya kan? Hidup bahagia, senang di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-afu minkum. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Monggo sampai ketemu ke depan ya. Baik, Pak. Yo.